One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Maya Ulum, NPM 3521110007. Di sini saya akan menyampaikan laporan hasil praktikum zat aditif pewarna untuk memenuhi tugas praktikum IPA terpadu. Tujuan praktikum adalah setelah melakukan praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi serta membedakan pewarna alami dan buatan. Yang pertama adalah dasar teori. Zat aditif adalah zat yang ditambahkan pada makanan selama proses produksi, pengemasan, atau penyimpanan untuk menjaga kualitas dan kestabilan makanan serta mempertahankan nilai gizi yang mungkin hilang atau rusak selama proses pengolahan, menurut Mulyadi et al. 2023. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan, selanjutnya disingkat BTP, adalah sebagai bahan yang ditambahkan ke dalam makanan untuk memengaruhi bentuk atau sifatnya. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, zat tambahan harus aman digunakan, jumlahnya memenuhi persyaratan, dan berdaya guna secara teknologi. Sedangkan menurut fungsinya, zat aditif bertujuan untuk meningkatkan nilai gizi, stabilitas, dan nilai sensori makanan, mengawetkan makanan, atau memperpanjang umur simpan makanan, meningkatkan penampilan dan cita rasa makanan supaya lebih menarik konsumen. Berdasarkan perolehannya, zat aditif pada makanan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu alami dan buatan. Alami berasal dari tumbuhan, hewan, atau mineral, sedangkan buatan diperoleh dari bahan sintesis atau reaksi kimiawi. Penggolongan zat aditif juga dapat dikategorikan berdasarkan fungsinya, yaitu ada pewarna, pengawet, antioksidan, penambahan gizi, penstabil, penambahan cita rasa, aroma, penyedap, pemanis, penambahan rasa asam, pengembang, dan pengeras, menurut Mulyadi et al. 2023. Zat pewarna adalah bahan yang ditambahkan ke dalam makanan yang bertujuan untuk memperbaiki atau memberi warna pada makanan, sehingga makanan tersebut lebih menarik. Pewarna makanan ada dua jenis, yaitu alami dan buatan. Yang pertama ada pewarna alami, dapat digolongkan berdasarkan sumbernya dari tanaman, hewan, dan mikroba. Klorofil, antosianin, karotenoid, kurkumin adalah contoh pewarna yang berasal dari tanaman. Astaxanthin, kantaksantin, dan karmin berasal dari hewan. Pewarna alami lebih sehat daripada pewarna buatan, tetapi memiliki beberapa kelebihan atau kelemahan. Di antaranya menghasilkan rasa dan bau yang tidak diinginkan, warna dapat rusak karena pemanasan, dan warna kurang kuat atau sedikit pucat, dan jumlah warnanya terbatas. Berikut contoh pewarna alami yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia. Ada daun pandan dan daun suci menghasilkan warna hijau, kakao menghasilkan warna coklat, kunyit menghasilkan warna kuning, ada buah bunga telang dan ubi ungu menghasilkan warna ungu, buah naga dan buah bit menghasilkan warna merah, dan sebagainya. Selain itu juga ada contoh pewarna alami menurut BPOM. Ada kurkumin Cl nomor 75300, ada riboflavin, karmin, dan ekstrak cochineal, klorofil, karamel, dan karbon tanaman. Yang kedua ada pewarna buatan, adalah pewarna yang dibuat dari bahan kimia. Pewarna buatan memiliki banyak keuntungan dibanding dengan alami, di antaranya harga lebih rendah, kemudahan penggunaan, dan warna yang lebih kuat, serta lebih banyak pilihan warna yang dihasilkan, dan warnanya tidak akan rusak ketika pemanasan. Penggunaan pewarna buatan dalam makanan harus melalui pengujian kesehatan konsumen yang ketat. Meskipun aman dalam jumlah tertentu, sebaiknya tidak dikonsumsi secara teratur. Berikut contoh pewarna sintesis yang diizinkan oleh BPOM. Ada tartazin, ada kuning quinolin, ada karmoisin Cl, ada ponceo 4 RCl, ada eritrosin, dan sebagainya.
Salah satu contoh penggunaan pewarna sintesis yang tidak sesuai peruntukannya adalah penggunaan pewarna tekstil untuk makanan yang dapat membahayakan konsumen. Pewarna buatan yang diizinkan untuk digunakan adalah yang termasuk ke dalam kategori food grade. Bahan pewarna sintesis yang dilarang ditambahkan ke dalam pangan di Indonesia didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 Tahun 2012 tentang zat warna tertentu yang dinyatakan sebagai bahan berbahaya. Contohnya adalah seperti tabel di bawah ini. Ada auramin, alkenat, butter yellow, black 7984, burnt umber, sirosiodin, dan sebagainya. Selanjutnya adalah bahan yang digunakan dalam praktikum uji zat aditif. Ada daun pandan, Fanta, Nutrisari, Floridina, jelly, kunyit, batang secang, dan deterjen. Sedangkan untuk alat yang digunakan ada pisau, pipet tetes, alu mortar, mangkok, teko listrik, tabung reaksi, gelas ukur, dan ada gelas kimia. Selanjutnya adalah hasil data pengamatan. Dari tabel tersebut menunjukkan untuk sampel jelly, warna setelah ditetesi tidak berubah signifikan atau tetap sama. Untuk Fanta merah warnanya memudar, untuk Floridina warnanya berubah memudar, untuk Nutrisari juga warnanya memudar. Tetapi untuk pewarna alami seperti ekstrak daun pandan, kunyit, dan secang warnanya sedikit keruh. Selanjutnya ini adalah hasil dari pengujian warnanya. Dari B adalah before dan A adalah after setelah diberi tetesan deterjen. Selanjutnya adalah pembahasan. Pada praktikum uji zat aditif pada pewarna dilakukan untuk mengidentifikasi pewarna alami dan buatan yang terkandung dalam suatu sampel makanan atau minuman. Bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah ada aneka rasa jelly, Nutrisari jeruk nipis dan Florida orange, Fanta, Floridina, ada ekstrak daun pandan, ekstrak kunyit, dan ekstrak secang. Dan juga untuk pengujiannya menggunakan larutan deterjen. Langkah pertama adalah menyiapkan sampel menjadi cairan, lalu memasukkan sampel ke dalam tabung reaksi. Setelah itu, memasukkan 1 ml larutan deterjen ke dalam tabung reaksi yang berisi sampel dan mengamati perubahan warna yang terjadi. Menurut Meisani et al. 2023, pada pewarna tekstil diketahui dengan cara penambahan deterjen akan berubah menjadi pudar. Sedangkan pewarna alami seperti buah naga ketika ditambahkan deterjen akan berubah warna menjadi lebih gelap. Hal ini karena deterjen termasuk larutan yang bersifat basah dan menjaga partikel agar tetap tersuspensi, sehingga ketika bereaksi dengan pewarna alami maka akan menghasilkan warna baru. Tetapi ketika bereaksi dengan pewarna sintesis tidak menghasilkan warna baru atau tetap, atau warna menjadi pudar. Variabel yang digunakan dalam praktikum ini ada 3, yaitu variabel terikat,
yaitu volume larutan deterjen. Yang kedua, variabel bebas, ada volume sampel dan jenis sampel. Dan yang ketiga ada variabel kontrol, yaitu warna sampel. Berdasarkan tabel hasil pengamatan pada sampel aneka rasa jelly, Fanta, Florida, dan Nutrisari jeruk nipis dan Nutrisari orange tidak terlalu mengalami perubahan warna yang signifikan, di mana warna yang dihasilkan setelah ditambahkan larutan deterjen sedikit pudar, bahkan tidak berubah. Dari pengujian tersebut membuktikan bahwa sampel Fanta, Florida, aneka rasa jelly, dan Nutrisari mengandung pewarna sintesis. Sedangkan pada pengujian ekstrak daun pandan, kunyit, dan secang, warna yang dihasilkan setelah ditetesi oleh deterjen adalah berubah menjadi sedikit keruh dan berbusa. Hal ini menunjukkan bahwa sampel tersebut merupakan pewarna alami. Pada komposisi Nutrisari jeruk nipis menunjukkan adanya kandungan Tartrazin Cl nomor 19140 yang termasuk pewarna sintesis yang berfungsi memberi warna kuning, biasanya untuk minuman, sereal, dan permen. Selanjutnya, pada komposisi Nutrisari Florida Orange terdapat kandungan pewarna Tartrazin Cl nomor 19140 dan kuning Sunset Cl nomor 15985 merupakan jenis pewarna sintesis yang berfungsi memberi warna kuning dan orange yang biasanya untuk minuman, sereal, roti, dan es krim. Sedangkan pada komposisi Florida terdapat kandungan pewarna beta-karoten nomor 4800 adalah jenis pewarna yang dibuat melalui proses ekstraksi, isolasi, atau derivatisasi sintesis parsial dari tumbuhan, hewan, mineral, atau sumber alam lain dan termasuk pewarna identik alami. Beta-karoten nomor 4800 memberikan warna orange pada minuman. Pada komposisi Fanta terdapat kandungan pewarna sintesis Carmoisin Cl nomor 14720 memberi warna merah, biasanya digunakan untuk minuman permen lunak, jelly, selai, dan saus. Sedangkan kuning FCl nomor 15985 adalah pewarna sintesis yang memberi warna kuning. Sedangkan pada komposisi jelly terdapat kandungan berbagai pewarna sintesis, yaitu ada kuning quinolin Cl, carmoisin Cl, biru berlin, kuning FCF Cl, merah alura, dan tartazin Cl. Daun pandan mengandung senyawa klorofil yang memberi warna hijau pada makanan atau minuman olahan. Sumber klorofil relatif mudah diperoleh di Indonesia. Selain pada daun pandan, senyawa klorofil juga dapat dijumpai pada daun suji yang paling menonjol. Daun yang mengandung klorofil memiliki ciri-ciri daun berwarna hijau. Sedangkan kunyit mengandung senyawa kurkumin yang memberi warna kuning atau orange pada makanan dan minuman. Kunyit biasanya digunakan pada makanan sebagai bumbu atau sebagai sumber khasiat pada jamu. Meski demikian, penggunaan kunyit sebagai pewarna dijumpai pula pada tahu dan mie. Kayu tanaman secang atau C. Salpinia Sapan L merupakan tanaman yang sudah lama banyak digunakan sebagai obat tradisional. Adanya komponen brazilein memberikan ciri spesifik dari kayu secang, yaitu warna merah kecoklatan jika teroksidasi atau dalam suasana basah. Adanya senyawa brazilin dan brazilein memberi ciri spesifik dari kayu secang, yaitu warna merah kecoklatan. Senyawa brazilein memiliki sifat antioksidan dan antimikroba. Kayu tanaman secang berwarna kuning orange dan memiliki warna larutan yang menarik, yaitu warna merah jika direndam dalam pelarut seperti metanol, etanol, dan air, menurut Rina O 2017. Selanjutnya adalah kesimpulan. Zat aditif adalah zat yang ditambahkan pada makanan selama proses produksi, pengemasan, atau penyimpanan untuk menjaga kualitas dan kestabilan makanan serta mempertahankan nilai gizi yang mungkin hilang atau rusak selama proses pengolahan. Pewarna ada dua jenis, yaitu pewarna alami dan buatan. Pada praktikum ini memperoleh hasil bahwa sampel Fanta, Floridina, dan aneka rasa jelly dan Nutrisari mengandung pewarna sintesis, ditandai dengan warnanya tidak berubah atau memudar ketika ditambah dengan deterjen. Sedangkan daun pandan, kunyit, dan secang termasuk pewarna alami karena ketika ditambah larutan deterjen warnanya keruh. Deterjen merupakan larutan basah yang berfungsi menjaga partikel agar tetap tersuspensi. Cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.